Salam olahraga. Halo football lover. Hari ini kita bahas dulu masalah sepak bola. Urusan dunia politik kita kesampingkan dulu karena ini adalah satu momen yang sangat amat membanggakan bagi kita semua. Prestasi timnas sepak bola kita yang dini hari tadi mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti. Kita kasih aplaus dulu untuk penampilan para pemain muda kita. Lalu kemudian kepada pelatihnya, Mr. Shin Tae-yong yang harus melawan negaranya sendiri. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, salam olahraga. Halo football lover, hari ini kita bahas dulu masalah sepak bola. Urusan dunia politik kita kesampingkan dulu karena ini adalah satu momen yang sangat amat membanggakan bagi kita semua. Prestasi timnas sepak bola kita yang dini hari tadi mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti. Kita kasih aplaus dulu untuk penampilan para pemain muda kita. Lalu kemudian kepada pelatihnya, Mr. Shin Tae-yong yang harus melawan negaranya sendiri. Misalkan kita nih, menjadi seorang pelatih di negara orang lain. Lalu kemudian kita harus menghadapi negara kita sendiri, negara tanah kelahiran kita sendiri. Bagaimana? Profesionalitas seorang pelatih dituntut di sana. Itu dibuktikan oleh seorang Shin Tae-yong. Negaranya sendiri dikalahkan dengan adu penalti. Dan ini adalah prestasi yang membanggakan, sangat amat luar biasa. Padahal kemarin kan targetnya di Piala Asia U23 ini yang diselenggarakan di Qatar, kita targetnya memang tembus ke perempat final. Dan sekarang melampaui target. Di perempat final pun kita mengalahkan Korea Selatan dan akan melaju ke babak semifinal. Nanti di semifinal kita akan menghadapi pemenang antara Uzbekistan dengan Arab Saudi. Nah, sejauh ini prestasinya kan benar-benar luar biasa. Ini karena sempat diragukan banyak pihak. Bisa nggak Indonesia ini tampil di Piala Asia? Apalagi kabarnya, waktu dulu kita drawing, kita masuk di grup neraka. Qatar, kemudian Australia, Jordania, dan kita ada di pot paling bawah, di pot 4. Di urutan keempat, kita masuk di grup neraka katanya. Padahal ternyata nerakanya yang negara kita sendiri. Buktinya apa? Australia kita pulangkan. Kemudian Jordania kita pulangkan. Dan sekarang Korsel kita pulangkan juga. Meskipun kita sudah dicurangi oleh wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov, tapi kita bisa membuktikan bahwa kita bisa menjadi pemenang. Semuanya itu bisa dipulangkan, semua itu bisa dikalahkan. Tapi ada satu yang mengganjal, julitan dari seorang towel. Ya, Bung Towel atau yang nama lengkapnya Tommy Welly, seorang pengamat sepak bola, akhir-akhir ini memang menjadi sorotan publik karena berbagai macam julitannya. Bukan kritikan lagi kalau bagi saya. Karena apa? Karena dia tidak melihat secara objektif. Ketika timnas kita berprestasi, ketika kita kemudian memiliki banyak kesempatan untuk melaju atau meningkatkan prestasi kita di level-level selanjutnya, dia julid. Dia justru, kalau kita melihat di beberapa waktu yang lalu, berdebat dengan Coach Justin atau Justinus Laksana di Metro TV. Dia kan mengatakan bahwa Shin Tae-yong ini terlalu dimanjakan oleh Erick Thohir. Segala macam dipersiapkan, kemudian dibantu dengan proses naturalisasi para pemain-pemain keturunan. Ini dimanjakan oleh Erick Thohir selaku PSSI. Itu menurut Bung Towel. Nah, sekarang apakah itu adalah sebuah kewajaran? Kalau bagi saya ya wajar. Kita punya pemain yang pemain keturunan, kemudian mereka punya darah Indonesia, kemudian potensinya luar biasa, punya bakat dan skill bermain sepak bola yang di atas rata-rata pemain kita. Meskipun sekarang pemain lokal kita juga skillnya memang sudah menyamai seperti mereka. Itu kan karena juga didikan dari Shin Tae-yong. Nah, masa iya kita punya amunisi, kita punya kelebihan dari pemain keturunan yang kemudian menjadi warga negara kita, masa nggak dimanfaatkan? Coba kalau kita lihat debat antara Bung Towel dengan Coach Justin di Metro TV beberapa waktu yang lalu. Dia ini mengatakan bahwa kemenangan ini bukan murni dari usaha Shin Tae-yong, bukan usaha kerja keras Shin Tae-yong, tapi adalah berkat pemain naturalisasi katanya.
Dia kemudian menantang Sinteyong, kalau misalkan ini kemudian lolos perempat final, nanti di semifinal pemain naturalisasi nggak usah dipakai. Pakai seluruh pemain lokal. Bisa nggak Sinteyong memberikan kemenangan? Itu katanya, untuk menguji. Nah ini kan sama aja, kita punya senapan, kita punya peluru, kemudian pelurunya nggak kita masukkan ke senapan, kita nembak, gunain apa? Kapas. Ya nggak kena dong. Masa iya punya amunisi nggak dipakai, nggak digunakan? Ini kan privilege buat kita, buat negara kita. Pemain-pemain naturalisasi ini yang sebelumnya ada yang tidak mau bergabung dengan kita, mungkin melihat negara kita levelnya masih bahkan di level ASEAN saja, itu sangat memprihatinkan. Tapi kemudian ditangani oleh Sinteyong, kemudian bagaimana dengan merekrut pemain naturalisasi yang pada waktu itu mau saja bisa meramu tim dengan sedemikian rupa. Lalu pemain yang beberapa waktu lalu menolak seperti Justin Hubner, kemudian Ragnar Oratmangun, mereka akhirnya melihat, oh di bawah Sinteyong ternyata Indonesia ini bisa punya prestasi. Paling enggak, prestasi di peringkat FIFA kita yang kemarin dari 174, sekarang menjadi 134. Ini kan luar biasa. Dalam kurun waktu sekian tahun. Makanya kemudian karena target ini sudah terpenuhi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kemudian memperpanjang kontrak Sinteyong yang harusnya 2024 ini habis, diperpanjang sampai 2027. Itu adalah hadiah yang terbesar buat negara kita, bahwa pelatih ini yang punya potensi, pelatih kelas dunia yang dulu pernah mengantarkan timnas Korea Selatan senior mengalahkan Jerman di bawah asuhan Joachim Löw. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Dan sekarang bagaimana dia meramu timnas kita menjadi tim yang benar-benar luar biasa bahkan di level Asia, bukan hanya di level ASEAN. Bahkan Korsel negara sendiri disingkirkan, dipulangkan. Sekarang kita tidak bisa tahu apa yang ada di jalan pikiran Bung Towel, Bung Tommy Well ini. Kenapa dia sebegitu bencinya dengan Sinteyong? Apa yang dilakukan oleh Sinteyong semuanya dianggap salah. Semuanya adalah serba keberuntungan, kemudian terlalu dimanja atau disuapin oleh Erick Thohir, itu yang dia sampaikan. Nah, ada satu momen semalam ketika ada acara nobar di salah satu, entah di stasiun TV atau apa, saya ada videonya, itu ketika timnas kita mencetak gol, semuanya merayakan, selebrasi, kecuali Bung Towel. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Nah, saya ini benar-benar nggak habis pikir motivasi orang ini apa. Sekarang ya, sebenci-bencinya kita dengan pelatihnya misalkan, tapi kita sebagai warga negara Indonesia harusnya bangga bahwa timnas kita bisa unjuk gigi di ajang yang sangat bergengsi. Di level Asia loh ini, bukan hanya ASEAN, bukan hanya Asia Tenggara, Asia. Tapi Bung Towel di video tadi sama sekali tidak merayakan itu. Saya nggak tahu jalan pikirannya gimana. Apakah dia sudah kehilangan nasionalisme dia? Ataukah kebenciannya terhadap Sinteyong benar-benar sudah menutup rasa bangganya kepada timnas kita yang benar-benar bermain sangat luar biasa? Sekarang begini, misalkan pun semalam, dini hari tadi, timnas kita enggak menang sama sekali. Misalkan kalah atau disingkirkan oleh Korea Selatan, baik itu dalam 90 menit atau perpanjangan waktu atau bahkan adu penalti sekalipun, kita tetap berbangga. Karena yang kita ingin lihat adalah permainan tim ini. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan setiap peluang. Kalau kita melihat timnas kita pada waktu yang lalu, bermain 2 kali 45 menit saja, mereka kewalahan. Fisiknya ngos-ngosan. Tapi sekarang kalau kita lihat, baik di level senior, di level U23, pemain-pemain kita bahkan semalam bermain 120 menit, mereka fisiknya benar-benar prima, tidak ada kelelahan sedikit pun. Dan kalau fisik itu kemudian prima, otomatis akan berpengaruh kepada mental. Kalau kita lihat pemain kita, pemain muda kita yang rata-rata usianya di bawah 23 tahun. Mentalnya begitu luar biasa. Mereka sudah punya mental benar-benar seperti pemain kelas dunia, pemain profesional. Mereka berani mengambil penalti, lalu kemudian ketika melawan Jordania kemarin, Marcelino Ferdinand, pemain usia 19 tahun. Dia punya mental yang begitu luar biasa, berani mengambil penalti dengan tekanan yang begitu luar biasa. Ini kan
polesan dari seorang Sinteyong, pelatih yang benar-benar luar biasa. Tapi kenapa di mata seorang Tommy Welly ini sangat amat salah? Apa yang dilakukan oleh Sinteyong benar-benar salah. Mungkin hari ini kalau misalkan Tommy Welly masih berkomentar, mungkin dia akan berkomentar seperti ini. Masa iya melawan 10 orang pemain saja nggak bisa menang, justru malah kebobolan, justru malah membawa kalian ke babak adu penalti. Mungkin itu kira-kira. Mungkin sekarang yang dia ingin sampaikan mungkin seperti itu. Tapi faktanya kan memang begitu. Bahwa kita bermain unggul dengan jumlah pemain. Pemain Korea Selatan mendapatkan kartu merah. Posisi kita menang 2-1. Tapi kemudian kita kegolan dan akhirnya sampai ke babak adu penalti. Tapi itulah lagi-lagi mental kita, pemain kita sudah tidak seperti level-level pemain kita yang dulu justru kalah di level Asia Tenggara. Di AFF pun kita belum pernah merasakan juara. Sekarang sudah berbeda. Nah, itulah yang kemudian membuat kita, seluruh warga Indonesia ini patut berbangga. Prestasi timnas kita sekarang sudah selevel ini. Bahkan dengan posisi dia menjadi semifinalis sekarang, kita berhak untuk mendapatkan tiket playoff menuju Olimpiade Paris 2024 pada awal bulan depan, bulan Mei. Itu adalah prestasi yang belum pernah kita raih. Kita lolos Piala Asia untuk pertama kalinya, kita lolos ke babak perempat final untuk pertama kalinya, kita lolos ke babak semifinal juga untuk pertama kalinya. Sejarah dicetak begitu luar biasa dari tangan seorang Sinteyong, pelatih asal Korea Selatan yang harus merelakan mengalahkan negaranya sendiri. Itu kan luar biasa. Dan kita patut berbangga kepada seluruhnya, punggawa PSSI, punggawa timnas, orang-orang yang kemudian berkontribusi untuk membentuk tim ini. Bukan hanya pelatih, official, dan juga pemain. Tapi orang-orang di PSSI yang kemudian mengusahakan bagaimana pemain-pemain abroad, yang kemudian pemain-pemain keturunan ini bisa dinaturalisasi. Disitulah kerjasama ini dibutuhkan. Dan ini bukti nyata bahwa di bawah Erick Thohir, seorang Erick Thohir, PSSI kemudian menjadi organisasi yang begitu luar biasa. Lalu kemudian timnas kita bisa menjadi timnas yang diperhitungkan bahkan di level Asia. Belum pernah sebelumnya di era Sinteyong. Dan ini terjadi di era Presiden Jokowi. Lagi-lagi nyenggol masalah politik ya. Enggak. Ini kebetulan saja. Tapi dimanapun yang jelas, Sinteyong telah meramu tim ini kemudian menjadi begitu luar biasa. Dan kalau kita melihat Bung Towel, mungkin ada sedikit kenapa sakit hati, mungkin dia orang yang terpinggirkan dari PSSI, atau mungkin dia juga ingin menjadi pelatih dari timnas tapi nggak kesampaian. Nah, mungkin bisa kita challenge. Gimana kalau kita kasih kesempatan buat dia melatih timnas? Di level umur lah misalkan. Apakah dia bisa melakukan minimal menyamai apa yang dilakukan oleh Sinteyong? Apakah itu bisa? Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita akan merelakan timnas kita dipegang orang yang kerjanya cuma julid? Saya sih nggak mau. Jangan sampai. Kita patut berbangga, sekali lagi selamat kepada timnas kita, kepada Coach Sinteyong yang benar-benar meramu tim ini begitu luar biasa. Kepada seluruh pemain, terima kasih sudah memberikan sajian tontonan yang begitu luar biasa. Permainan kelas Eropa yang dipertontonkan di level Asia itu benar-benar membanggakan bagi kita semua. Dan untuk Bung Towel, silakan Anda julid terus, tidak masalah, tidak akan mempengaruhi prestasi timnas kita. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk tukang julid. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Australia dipulangkan, Jordan dipulangkan, Korsel dipulangkan, dijulitin sama Towel.